Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas lanjutan dari sensitivity factor. Pada kali ini kita akan bahas pada tahapan CF user. Apa itu CF user? CF user adalah yang dimana proses pemilihan jawaban melibatkan pilihan dari user itu ada proses perhitungannya. Nah, bagaimana rumus perhitungan dari CF user itu adalah CF user dikalikan dengan CF pakar. Jadi ada nilai setiap gejala terhadap hipotesis tersebut, ada nilai usernya, ada juga nilai dari pakarnya. Contoh kasus seperti ini. Rule yang pertama, G1, G2, G3 maka hama kumbang gajah dengan nilai rule CF-nya 0,9. Rule yang kedua, G2 dan G1 dan G2 maka hama kumbang gajah juga dengan CF rule 0,7. Di sini ada tabel. Nah, kita bisa lihat di sini tabel yang pertama adalah gejala tersebut. G1 adalah daun bergerigi dengan nilai bobot 0,7, itu nilai bobot pengguna. Jadi si user memberikan nilai terhadap gejala adalah daun bergerigi senilai 0,7. Untuk kode gejala G2 daun layu itu dengan nilai 0,8. Nama G3 pada daun terdapat bekas gigitan terhadap telur itu 0,6. Selanjutnya di sini juga ada tabel 6 nilai bobot pakar. Jadi ada dua tabel, sini bobot pengguna yang tadi kita bahas sama nilai bobot pakar. Nilai bobot pengguna kalau secara implementasi ini berarti seorang user itu bisa memilih atau bisa memasukkan berapa nilai terhadap gejala yang dialami ya. Seperti itu. Nah, pakar juga bisa, atau pakar itu kan dia sebagai admin juga bisa, atau pakar itu sendiri. Tiap gejala memiliki nilai. Nah, untuk nilai di bagian pakar untuk G1 dan bergerigi 0,9, untuk G2 daun layu 0,8, G3 0,8 juga. Jadi ini tahapan proses keempat ya. Tahapan proses keempat, kalau yang kemarin yang kita bahas ada CF1, di CF1 ada bahas paralel, bagaimana min, max. Setelah itu kita bahas kombinasi, perkembangan yang kedua, yang ketiga kita bahas CF user, atau masuk dalam perkembangan CF4 juga bisa. Atau kayak anggap MD min, MD kurang M, saya lupa itu. Pokoknya MD kita lihat di sini. Nah, ini masuk ke tahap perkembangan ketiga gitu ya. Tahap selanjutnya. Nah, bagaimana jawabannya? Tahapan tersebut, tahapan pertama kita bahas di rule pertama, yaitu G1, G2, G3 maka hama kumbang gajah. Gunakan rumus CF user atau pengguna dikali CF pakar. Atau ya, kan bagi. 1 G1 pengguna dikali G1 pakar, berarti G1 pengguna tadi berapa? 0,7, G1 pakar tadi berapa? 0,9, jadinya 0,63. Dan seterusnya. Sampai selesai ini saling dikalikan gejala tersebut. Baru G1, ini G2 pengguna dikalikan G2 pakar, hasilnya berapa? G3 pengguna dikalikan G3 pakar. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus evident antecedent, yaitu mencari nilai terkecil. Kenapa nilai terkecil? Karena menggunakan kombinasi N. G1 0,63, jadi kita ngambil datanya itu dari hasil perkalian pengguna dan pakar, yaitu 0,63, 0,64, dan 0,48. Nilai terkecil dari ketiga evidensi ini adalah 0,48. 0,48, maka ada proses perkalian 0,48 kali 0,9 yaitu 0,43. Jadi kalau teman-teman udah yang mengikuti CF1, CF2, CF3 maka akan melihat
perbedaannya dan kapan rumus ini digunakan, kapan tidak digunakan. Kalau untuk proses rumus ini digunakan jika ada proses pemilihan jawaban antara pengguna dan pakar. Nah, tapi kalau yang sebelumnya kita memulai dari sini. Jadi kalau ada rule, langsung ambil, kita udah berikan data. Ya, kalau data sudah ada, berarti kan data dari pakar sebenarnya itu ya, G1, G2, G3, maka kita cari nilai evidence. Tapi ketika melibatkan nilai dari pengguna, maka ada proses perkalian dulu untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Oke, selanjutnya jawaban rule kedua. Sama prosesnya dengan jawaban rule pertama, kita kalikan dulu G1, G1 0,63, G2 0,04. Nah, yang dicari adalah G1 dan G2 yaitu 0,63 sama 0,4. Yang terkecil adalah 0,63 dikalikan 0,7. Selanjutnya apabila rule yang di sini hipotesisnya berbeda, sini misal ini misal hama gitu ya. Hama tanpa kumbang gajah. Misalnya, maka kita tidak perlu melakukan proses kombinasi seperti ini. Akan tetapi, karena kita sini rule-nya, hipotesisnya sama, maka kita perlu mencari nilai rata-rata dari hipotesis tersebut. Karena hama kumbang gajah dan hama kumbang gajah. Maka ada lanjutan tahap ketiga. Akan tetapi kalau hanya sampai karena berbeda hipotesisnya, maka kita cukup sampai di sini saja. Maka kita bisa ngambil keputusan berapa nilai hama, berapa nilai hama kumbang gajah. Kita cari nilai tertingginya gitu ya. Tapi karena ini sama hipotesisnya, maka perlu adanya tahap ketiga yaitu kombinasi. Nah, kalian masih ingat untuk proses rumus kombinasi kan ada tiga. Ada 3 rumus yang itu syaratnya berbeda-beda. Apabila nilainya positif, maka rumusnya dua-duanya nilai X dan Y positif, maka dia X plus Y min kali X kali Y. Apabila nilainya berseberangan, maka ada proses pembagian di sana. Apabila negatif, maka di sini X plus Y min plus X kali Y. Nah, nanti kalian bisa buka lagi di mana rumus tersebut ada di CF2 ya. Jadi kita lihat untuk tahap ketiga, CF gabungan jika G1, G2, G3 maka kumbang gajah, dan jika G1, G2 maka hama kumbang gajah. Hama kumbang gajah 1 nilai 0,43 itu kita anggap sebagai X. Hama kumbang gajah 2 0,4 kita anggap sebagai Y. Kita letakkan di rumus X plus Y min X kali Y. Hasilnya ini 0,87 min 0,19 dan 0,68 hama kumbang gajah sebesar 6,8%. Oke. Kasus 2 silahkan dikerjakan sebagai kuis. Dalam mengerjakannya diperhatikan apakah hipotesis sama atau tidak. Nah, untuk latihan yang kedua, ini tadi kasus yang kedua, kuis. Ya. Untuk latihan kedua, tolong diperhatikan. Ini ada seorang yang berkonsultasi pada sistem pakar untuk mengetahui apakah terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Sistem punya basis pengetahuan, lalu jika sesak napas and nyeri, and denyut jantung cepat, maka jantung koronernya CF 0,8. Jika denyut jantung cepat dan nyeri dada, maka jantung koroner CF 0,5. Jika keringat berlebihan and mual and pusing, maka jantung koronernya 0,4. Nah, ini perhatikan hipotesisnya sama ini. Nah, ini kita anggap aja ini sebagai web, kita sebagai user gitu ya. Ketika ada pilihan beberapa pertanyaan, maka tinggal milih. Yang pertama tadi misal sesak napas, apakah Anda sesak napas gitu ya. Berapa nilainya, pilihannya dari tidak tahu itu nilainya 0, tidak tahu itu nilainya 0,5, atau ini disembunyikan kalau versi web
cukup pilihan tidak tahu, tidak, ya tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, nanti user bisa pilih salah satu jawaban tersebut. Nah, ini bobot nilai dari pakar, sesak napas sekian, nilai dada sekian, bla 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 sampai pusing 0,4. Nah, jawab, bagaimana proses penjawabannya? Melakukan dialog antar user dan sistem pakar untuk menentukan nilai bobot user. Nah, di sini saya berikan contoh. Teman-teman nanti mengerjakan sesuai jawaban teman-teman masing-masing. Jadi, ketika nanti kalian submit hasil latihan ini, maka jawabannya bisa berbeda-beda. Karena jawaban user atau jawaban ini tergantung dari jawaban masing-masing. Tergantung jawaban kalian. Jadi saya berikan contoh, apakah Anda mengalami sesak? Cukup yakin, senilai CF 0,6. Ini patokannya di sini ya. Nah, ini patokannya di sini. Jadi kalau cukup yakin 0,6. Jadi kalau kalian nanti milih yang kedua, tanya apakah Anda mengalami nyeri dada? Dan bisa ini sangat yakin berarti nilainya 1. Oke. Itu dan seterusnya. Jadi tentukan persentase tingkat keyakinan dan penyakit jantung koroner. Nilai akhir kalau kalian tidak bekerja sama, insya Allah nilainya berbeda-beda. Jadi karena setiap jawaban user berbeda-beda, itu ya. Tips untuk kalian adalah pemuda yang hebat bukan hanya diukur dari kecerdasan intelektual semata. Jadi pemuda-pemudi yang hebat bukan hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itu. Dan saya yakin teman-teman yang memiliki kecerdasan intelektual maka bisa diimbangi dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.